Kita bergeser ke Terminal Purabaya, pemirsa, ada rekan Anwar Fuadi. Selamat malam, Adi. Bagaimana pantauan terkini di Terminal Purabaya? Ya, Soza, kalau dari pengamatan kami pada malam hari ini, aktivitas penumpang baik yang datang ataupun berangkat dari Terminal Purabaya Bungurasi di Sidoarjo sudah mulai landai atau cenderung normal. Sedangkan berdasarkan informasi tadi dari pihak Terminal Purabaya bahwa sepanjang hari ini, khususnya tadi mulai pukul 11 siang hingga sore hari ini, aktivitas di Terminal Purabaya masih cukup ramai. Mengingat pada hari ini adalah hari terakhir cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah dan besok sebagian besar masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas kerja. Selain itu pada hari ini tadi ada beberapa bus balik gratis dari daerah, salah satunya dari Madiun yang tiba di Terminal Purabaya Bungurasi. Jadi memang prediksinya pada hari ini untuk jumlah penumpang yang berangkat ataupun yang tiba di Terminal Purabaya Bungurasi masih cukup tinggi. Namun untuk data persisnya baru akan dirilis setelah pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu kemudian kalau kita mengamati pada H+ atau setelah Lebaran, aktivitas di Terminal Purabaya sudah mulai mengalami peningkatan sejak hari Minggu atau satu hari setelah Lebaran. Lalu kemudian untuk data terakhir yang kami miliki per tanggal 24 April 2023, untuk kedatangan bus akap ini jumlah penumpang yang diangkut adalah 2.250 penumpang, lalu kedatangan AKDP adalah 11.971 penumpang. Jadi totalnya kemarin adalah 14.221 penumpang. Lalu kemudian untuk keberangkatan akap ini yang diangkut adalah 5.012 penumpang, lalu kemudian untuk keberangkatan AKDP adalah 13.431 penumpang. Totalnya adalah 18.443 penumpang. Angka di tanggal 24 ini mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya pada tanggal 23, yang mana total kedatangan adalah 12.404 penumpang dan total keberangkatan 17.887 penumpang. Kemudian untuk arus balik sendiri, puncaknya diperkirakan oleh pihak pengelola Terminal Purabaya akan terjadi pada tanggal 24 kemarin dan juga pada tanggal 25 ini untuk gelombang pertama. Sedangkan untuk gelombang kedua nanti diperkirakan terjadi pada tanggal 30 April dan juga 1 Mei 2023. Untuk jumlahnya diperkirakan tidak akan sebanyak pada saat puncak arus mudik. Yang mana pada puncak arus mudik pada tanggal 19 April jumlah pergerakan penumpang totalnya bisa menyentuh 35.000 penumpang. Namun untuk arus balik ini terpecah karena memang dibagi menjadi dua gelombang. Apalagi nanti pada tanggal 30 dan juga tanggal 1 ini bertepatan juga dengan akhir masa libur sekolah. Jadi terpecah begitu pada hari ini dan juga nanti pada akhir pekan. Lalu untuk antisipasi pada arus balik kali ini, pihak terminal jauh-jauh hari termasuk sebelum arus mudik ini sudah melakukan koordinasi dengan PO Bus karena kuncinya adalah ketersediaan bus untuk mencegah penumpukan penumpang. Koordinasi dilakukan agar PO Bus ini menyediakan minimal 30% bus cadangan dari total bus yang beroperasi pada hari-hari normal. Meski demikian pada saat arus mudik dan juga arus balik ini kendalanya memang di beberapa titik ruas jalan terjadi perlambatan kendaraan karena volume kendaraan yang cukup tinggi sehingga ini juga berpengaruh terhadap pergerakan bus. Jadi masyarakat yang melakukan perjalanan di Terminal Purabaya agar tetap waspada khususnya di puncak-puncak arus balik ini karena memang waktu tunggu diperkirakan juga akan lebih lama dibandingkan hari-hari normal. Selain itu kami informasikan juga bagi Anda yang melakukan perjalanan dari Terminal Purabaya untuk tarif atau ongkos bus non-ekonomi, sejumlah perusahaan otobus ini masih memberlakukan tarif lebaran yang mana kenaikannya di kisaran 20%. Meski demikian pihak Terminal Purabaya ini terus melakukan pengecekan dan juga monitoring agar kenaikan tarif di masa angkutan lebaran ini tidak melebihi batas yang telah ditetapkan atau tarif batas atas yang sebelumnya telah ditetapkan. Selain itu pihak Terminal Purabaya ini juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi armada bus yang digunakan selama periode mudik dan juga arus balik tahun 2023 ini. Tes urin dan pemeriksaan kesehatan juga terus dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan penumpang pada masa liburan kali ini. Kami ingatkan juga bagi masyarakat jika memiliki kendala dalam perjalanan dari ataupun menuju Terminal Purabaya dapat segera datang ke meja informasi atau helpdesk yang sudah disiapkan di gedung terminal ada di lantai 1 dan juga di lantai 2. Sementara di shelter kedatangan Terminal Purabaya Bungurasi ini juga ada pos polisi yang didirikan yang mana di sana ada petugas yang berjaga 24 jam. Kami imbau juga bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dari Terminal Purabaya agar tidak terlihat kebingungan pada saat Anda memasuki area terminal ini agar tidak menjadi korban calo karena masih ada keluhan dari para penumpang terkait dengan calo yang mematok harga tinggi. Meskipun sebenarnya dari aparat keamanan dan juga pihak terminal sudah melakukan pembersihan secara berkala. Jadi Anda diimbau untuk mempersiapkan perjalanan Anda sebaik mungkin karena peningkatan aktivitas
pemudik ataupun juga orang yang akan kembali ke daerah asal ini juga masih cukup tinggi dan akan terjadi perkiraannya sampai tanggal 1 nanti. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur untuk Monitor Mudik 2023. Semangat silaturahmi. Kembali ke studio, Soza. Baik, terima kasih rekan Anwar Fuadi untuk laporan langsung Anda dan sebelumnya dari rekan Devi Syafira. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Dan pemirsa harus diingatkan ke diri kita sendiri bahwa tujuan mudik adalah untuk menumbuhkan semangat silaturahmi. Dengan perhitungan yang matang, tentu saja Anda bisa mewaspadai kepadatan arus balik. Informasi terkait dengan arus balik akan terus kami hadirkan untuk Anda selama 24 jam di Metro TV. Sekian Monitor Mudik untuk kali ini, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh